Halo Sobat Museum seluruh Indonesia. Pada episode perdana kali ini di obrolan museum-museum Taman Mini Indonesia Indah bersama Omus. Tapi Omus nggak sendiri. Omus ditemenin sama Nitra. Ayo, ada yang tahu belum Nitra itu apa? Apa? Nah, tuh Nitra itu merupakan maskot dari Taman Mini Indonesia Indah. Jadi pada acara kita di podcast kali ini, Omus selalu akan ditemani sama Nitra. Nitra juga pasti nanti bakal nanya-nanya nih sama sobat-sobat Omus di dalam museum. Nah, pada episode perdana kali ini, Omus akan bertemu dengan sobat Omus bernama Pak Rohmat. Pak Rohmat merupakan salah satu karyawan Taman Mini yang ada di Museum Pusaka Taman Mini. Nah, penasaran kan? Mau lihat gimana Omus sama Nitra ketemu Pak Rohmat? Jangan kemana-mana, pokoknya saksikan terus aja ini. Oke? Kita masuk ke dalam yuk. Tunggu dulu. Jangan lupa, masker dipakai. Yuk, kita ke sana. Selamat datang Omus. Pak Rohmat nih. Jadi itu Omus sama Nitra pengen ke Museum Pusaka tuh, penasaran si Nitra katanya mau keliling-keliling, mau ngeliat koleksi Museum Pusaka. Kebetulan ada Pak Rohmat juga, kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Tapi bisa nggak nih Pak Rohmat temenin Omus sama boleh. Nitra buat keliling ngeliat koleksi? Boleh. Jadi ya Pak? Dan maaf Omus. Apa tuh Pak? Ini kita ini dulu. Oh iya benar. Dulu ya. Oke. Oh. Nah ini pakai sini pencet. Oh iya. Kita. Pencet. Sip. Yuk kita jalan Pak. Oke. Kita jalan. Aduh, kita duduk dulu Pak. Tadi kita udah keliling-keliling nih. Kita ngobrol-ngobrol sedikit nggak apa nih Pak? Boleh. Tapi kan Pak Rohmat udah pakai face shield nih. Saya masih pakai masker, nggak enak nih ngobrolnya. Kebetulan nih Pak, udah ada face shield juga. Iya. Kebetulan kan? Kebetulan. Emang kru-kru di Omus nih juara. Pakai dulu Pak ya, sebentar ya Pak. Boleh. Silakan. Oh enggak. Iya. Suka gimmick gitu emang. Aduh, susah emang. Sabar ya Pak ya. Iya. Oke. Seru ya Pak tadi ya. Kita muter-muter keliling museum pusaka, banyak koleksi-koleksinya. Si Nitra juga nih. Nitra seneng banget Pak hari ini. Makasih loh Pak. Nah, jadi kita mulai nih Pak ngobrol-ngobrolnya. Kita santai aja Pak ngobrolnya. Jadi tuh awal mulanya Pak Rohmat di Taman Mini itu gimana sih Pak? Awal mulanya apa langsung di Museum Pusaka kah? Apa di bidang mana dulu Pak? Ya saya tuh awal mulanya di air mover dulu. Oh, monorel ya Pak ya kalau orang-orang nyebutnya ya. Kita dari tahun
89. 89. Dari zaman proyek dulu gitu, yang memang udah di situ. Itu Omus kayaknya belum lahir itu Pak tahun segitu. Cuma Nitra udah. Tapi Nitra masih gede gini aja nih Pak. Iya. Kayak dia nggak bisa gede, dia segini-segini aja. Nah, itu tahun 89. Itu kira-kira umur berapa tuh Pak? Itu saya masih ini sih umur 14 tahun. 14 tahun? Udah kerja Pak? Ih, udah. luar biasa. Ya, kerja ya sambil sekolah aja gitu. Ya pemerintah buat kerja ya kerja, khusus sekolah ya khusus gitu. Iya. Jadi nggak mengganggu sekolah juga ya Pak ya? Iya. Itu di Aeromovel, Bapak di bidang apa tuh dulu? Kita dulu di bidang kebersihan. Oh, kebersihan. Nah, setelah dari Aeromovel, terus dipindah ke? Ya, ke pusaka. Oh, langsung ke pusaka. Itu tahun berapa Pak? Nah, itu 2019. Desember. Lumayan lama berarti di sana ya? Berarti di sini di pusaka tuh baru 2 tahun. 2 tahunan. 2 tahunan. 4 bulan. Nah, pada saat berarti udah lumayan makan asam garamnya tuh di Taman Mini. Itu keluarga ada di sini juga atau di mana Pak? Keluarga untuk sementara ini kita di kampung lah. Oh, di kampung. Di kampung. Nitra juga nggak tahu nih keluarganya di mana sih Nitra? Hah, Nitra mau nanya apa Nitra? Oh, kata Nitra, awal mulanya tuh kan di Aeromovel. Nah, tapi apa emang Pak Rohmat berniat di situ kerjanya atau sebenarnya cita-citanya pingin kerjanya di bidang apa sih di Taman Mini awalnya? Ya, awalnya satu ya tadi cuman ini aja cuman ikut teman gitu ya. Ya udah. Begitu ada yang enak gitu posisinya, ya udah boleh dah nama saya ya kerja di sini. Itu pun ya pimpinan sendiri yang saya. Yang penting kerjaannya halal ya Pak. Halal. Itu dia. Tuh dengerin Nitra kayak gitu. Mau nanya apa lagi Nitra? Oh, nggak mau nanya sendiri. Malu nanyanya Pak. Ada suara temen Nitra tuh ngeong-ngeong. Apaan tuh nyata? Ada deh. Jadi gini Pak, pada saat dipindah ke Museum Pusaka, itu terpikirkan nggak sih Pak? Misalkan, saya nggak pernah kepikiran nih ada di Museum Pusaka, atau paling nanti saya di sana bakal ke Pusaka, gimana Pak? Ya nggak ada sih memang sebetulnya ya memang udah dari suatu tugasnya dari sananya begitu, udah kita langsung ke sini. Nah, perasaannya Pak Rohmat pas pertama kali tahu dipindah ke Museum Pusaka, apakah ya ke Pusaka lagi, Museum Pusaka, kenapa harus ke museum, atau asik nih ke museum karena banyak koleksi-koleksi bersejarah? Itu gimana Pak perasaannya? Ya namanya saya sih suka aja, namanya dipindah dimanapun berada, kita orangnya enak aja gitu. Harus siap ya Pak ya. Jadi nggak perlu yang inilah itulah, nggak ada sama orang. Gitu Nitra, mau dipindah kemana aja harus siap. Iya aja dia so tahu nih. Nah, lalu pendapat Pak Rohmat nih tentang Museum Pusaka itu gimana? Ya, tentang pusaka ini dia tuh bermacam-macam koleksi, semuanya tombak, pusaka liuk, pusaka yang berliuk lah, pusaka lurus. Ya pokoknya di sini tuh nggak cuma sekedar rekreasi ya Pak ya. Ya cuma sekedar rekreasi, ada edukasinya juga. Juga kita ya harus inilah, harus bisa. Terutama tadi kan saya sama Nitra penasaran Pak, di sini tuh Museum Pusaka apa museum keris, karena keris semua. Ternyata pas lihat ke dalam nggak cuma keris, ada tombak, ada kujang dan sebagainya kan. Nah, Nitra mau nanya apa lagi Nitra? Di museum lain kan kemarin banyak berita nih Pak, berita-berita ada kehilangan, ada pencurian dan sebagainya. Nah, kira-kira ada nggak sih tips dan triknya? Kan Pak Rohmat nih sering jaga malam nih di sini, biar di museum tuh nggak ada kejadian-kejadian kayak gitu Pak. Kalau untuk kejadian kayak gitu ya saya rasa ya nggak ada ya cuma kalau kejadian aneh-aneh tuh ada aja. Itu kayak ada suara-suara, nah terusnya tuh saya pikir kali ya suara hantu ya
atau apa ya kagak tahu ya kucing. Iya. Berarti ditanya dong itu Pak, ditanya nggak? Ya kan. Siapa tuh gitu? Enggak, nama siapa tuh? Cuma saya liatin, oh kucing. Gitu. Saya kira Pak Rohmat tanya, siapa tuh? Hantu apa kucing? Kucing. Nggak gitu ya? Aduh. Suara apa jin jatuh lah gitu. Oh. Jadi gitu sobat museum. Selain Pak Rohmat yang keliling-keliling jaga malam tuh apa sih, kayak ada CCTV-nya kah? Ada CCTV ada, cuma kita ya perlu kita kontrol juga sih walaupun ada CCTV juga. Berarti double ya Pak ya. Itu dia keren nih. Kerennya gitu sobat museum. Di Museum Pusaka pengamanannya ada yang dari CCTV, ada yang dari petugasnya juga keliling. Nah, kita membahas ke bagian malam ini Pak. Karena sesuai tema kita nih, Night at Museum atau suasana malam di museum. Tadi kan Pak Rohmat cerita nih, ada pengalaman menarik pada saat bertugas malam. Itu apa aja tuh Pak pengalaman menariknya? Kali sobat museum ada yang bertanya-tanya kan, apakah yang di film ada yang tiba-tiba gerak, bisa ngomong? Nggak ada, namanya ini kita apa, cuma nanya suara-suara aja sih. Suara aja ya? Ya, itu suara apa aja. Iya bisa jadi kan angin, angin atau ada kucing lewat. Kadang-kadang juga apa, suka ada suara burung nabrak kaca gitu. Waduh, kok bisa nabrak kaca malam-malam? Gelap kali ya Pak ya? Tahu yang namanya burung udah kemalaman kali mungkin bisa. Oh habis dari Jaksel kayaknya Pak burungnya Pak. Iya habis dari Jaksel tuh, tahu banget Omus mah. Omus kadang suka ke sana ngeliat burung-burung pada nabrak kaca. Berarti pada saat tugas malam itu memang ada beberapa orang atau cuma sendiri doang biasanya Pak? Ya ada teman sih. Bisa berdua? Bisa berdua. Oh berdua. Tuh berdua nggak usah takut Nitra, mau nemenin. Ih kok enggak? Kenapa? Nggak gitu. Dia soto emang Pak. Nah, ini kita bahas malam udah nih, kan seru tuh bahas malam ya. Cuma kan kalau sekarang kan kita menuju HUT Taman Mini nih Pak. HUT Taman Mini tahun ini yang mungkin yang 2 kalinya kita ngerasain pada saat pandemi. Jadi mungkin berbeda. Nah, pasti kan Pak Rohmat udah ngerasain nih dari 89 ya di sini, gimana HUT Taman Mini dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah, ada perbedaannya nggak sih Pak? Ya. Terutama di Museum Pusakanya nih. Ya ada perbedaannya juga. Gimana Pak? Apakah yang dulu lebih rame ataukah yang sekarang? Komanya dulu tuh ya lebih rame, komanya sekarang namanya ada pandemi begini tuh apa ditiadakan gitu. Iya. Berarti sangat berefek banget ya Pak ya? Berefek banget. Nah. Cuma kalau di Museum Pusaka tuh, Omus kemarin cari tahu kan, dia dapat nilai yang bagus ya pas CHSE-nya. Jadi nggak perlu takut ya sobat museum buat datang ke sini. Nggak usah takut karena CHSE itu sertifikasi tentang kesehatan. Jadi udah terjamin di sini, protokol kesehatannya juga baik. Kita juga ngobrol jaga jarak ya Pak ya. Jaga jarak. Cuma dia doang aja nih minta di pangku. Katanya kalau di pangku gratis. Makanya tadi masuk nggak bayar si Nitra. Nah, lalu ini kan udah masuk pekan HUT nih Pak. Biasanya kita ada banyak kegiatan di Taman Mini. Nah, biasanya pada saat pekan HUT itu di Museum Pusaka sendiri, Pak Rohmat tetap ada di Museum Pusaka atau diperbantukan di bidang lain? Karena kan biasanya banyak kegiatan di bidang lain juga. Ya enggak, kalau mulai di Museum Pusaka ini ya tergantung dari kegiatannya gitu ya. Apa kegiatan buat nata-nata koleksi ya atau bagaimana lah. Ya namanya satu nanti ya tingkat terserah pimpinannya. Yang memerintahkan gitu. Nah, biasa kan juga pada saat HUT Taman Mini pasti ramai itu pengunjung Pak. Bukannya ramai lagi, ya pasti membludak lah namanya Taman Mini. Ada nggak Pak momen unik pada saat HUT Taman Mini dengan pengunjung? Misalkan pengunjungnya ada yang lucu-lucu gitu sama Pak Rohmat minta sesuatu, ada nggak Pak? Ya dulu pernah namanya apa? Apa tuh? Minta foto berdua gitu. Waduh, Mitra kalah, nggak ada yang minta foto.
minta dibeliin paling ya, anaknya nangis-nangis mintain beli Nitra. Oh gitu, itu kira-kira tahun kapan tuh Pak? Itu 95-an lah. Widih, itu masih ganteng banget, masih muda ya Pak ya? Ya, apa ya, selagi saya masih di kereta dulu sampai bule dari India juga minta foto bareng gitu. Waduh, Omus ngiri tuh kalau kayak gitu. Bule, ayo bule foto yuk. Pak Le juga nggak apa-apa Pak Le. Nah, tapi seru sih Pak. Karena biasanya orang-orang yang minta foto sama bule, tapi ini bule yang minta foto. Iya. Keren. Pada saat HUT itu, kan sebenarnya orang-orang banyak yang pengen liburan di Taman Mini, sedangkan Pak Romat kan malah bertugas nih di sini. Itu ada komplain-komplain nggak sih dari saudara atau keluarga sendiri bahkan? Kenapa sih orang-orang liburan malah Bapak tetap kerja terus? Ada nggak sih Pak? Nah, atau itu namanya keluarga juga kan apa nyuruh pulang lah gitu. Kita udah ada setahun ini, ya mungkin setahun 4 bulan lah kita ya belum pulang ini. Oh belum pulang. Ya. Di mana Pak keluarga? Di Jakarta lah? Keluarga di Jawa. Oh di Jawa. Anak juga ya di sana semua. Oh di sana. Berarti udah setahun lebih ya Pak ya? Setahun lebih. Sobat museum tuh, Iya. Pak Rohmat nih, pejuang museum sejati. Meskipun, tapi Pak Rohmat bisa meyakinkan keluarganya, Bisa. karena dia kan bekerja juga untuk keluarga, sobat museum. Nah, berarti udah 1 tahun lebih. Kira-kira tuh gimana sih caranya Pak Rohmat meyakinkan ke keluarga? Ya namanya sama apa buat nyakin ini ya karena kita masih dalam suasana Lebaran, ya nanti habis Lebaran baru kita bisa pulang gitu, selesai Lebaran lah. Tapi kalau misalkan pandemi juga agak susah ya Pak ya? Karena pandemi ya agak susah ya. Ya karena di sana di tes dulu di ini. Iya. Itu Mitra juga udah lama nih Pak, katanya dia mau pulang udah nggak bisa ditahan mulu. Berarti dari 89 sampai 2021. Untuk tahun ini sendiri, pesan apa, ada nggak sih pesan-pesan Pak Rohmat untuk Taman Mini di ulang tahun yang sekarang ini? Ya kalau memang untuk saya sih ya Taman Mini biar lebih meriah lagi lah. Lebih meriah lagi. Kegiatannya lebih banyak ya Pak ya? Lebih banyak mungkin pengunjung mungkin lebih suka lah gitu. Ya karena kan Taman Mini juga miniatur Indonesia, harus mewakilkan keseluruhan budaya di Indonesia Pak ya. Betul banget. Nah, begitu sobat museum. Jadi di museum itu tidak selalu berkaitan dengan kurator, konservator, dan sebagainya. Ada orang-orang seperti Pak Rohmat ini yang jasanya juga tidak kalah besar dari bidang-bidang lainnya. Karena kalau beliau ini nggak jaga malam, waduh gimana kabar ini malam-malam ini di museum, bisa amburadul. Tapi sebelum kita tutup nih, kayaknya nih mau ada pertanyaan nih dari kru-krunya Omus nih. Ada yang mau nanya nggak? Tadi pada bisik-bisik loh, Omus kan jadi jadi gelisah nih, pasti mau nanya nih. Iya apaan? Terkait untuk kedepannya ini seperti apa museum pusaka ini? Nah, tuh dari krunya Omus, gimana Pak? Ya kalau untuk museum pusaka ya ke depannya semua supaya bisa rame lah. Rame, koleksinya pun ya mungkin agak dibanyakin lah gitu, dan supaya menarik semua. Lebih dikembangkan ya Pak ya? Dikembangkan lah. Bisa lah, nanti Omus bantu kembangkan. Ya nggak Nitra? Kok enggak sih? Gimana? Sebelum menutup nih Pak, silakan Pak Rohmat mempromosikan biar teman-teman sobat museum datang ke museum pusaka. Jadi nggak usah takut lagi karena ada pandemi, karena kita protokol kesehatannya sudah terjamin. Silakan Pak. Ya untuk teman-teman untuk yang di museum ya ini ya main aja. Ini kita punya koleksi pusaka di sini ya sangat banyak sekali. Ya maupun yang di lantai 2 maupun yang di lantai bawah juga ada. Nah itu teman-teman sobat museum,
jangan ragu datang ke Museum Pusaka. Dan kalau mau lihat info-info kegiatan Museum Pusaka, bisa follow di Instagramnya Museum Pusaka TMII. Dan jangan lupa di subscribe TMII Official. Dan jangan lupa juga di like dan komen. Sampai ketemu di episode selanjutnya bersama obrolan museum-museum Taman Mini.